Assalamualaikum sahabat langit yang luar biasa. Terima kasih sudah hadir di video ini. Tidak, kamu tidak sedang menonton video ini karena kebetulan. Ada alasan kenapa jemarimu berhenti di sini, kenapa matamu tertuju pada judul yang menyebut tentang pejuang tahajud sejati. Karena mungkin, inilah saatnya hatimu dipanggil untuk mendekat kepada Allah. Di waktu yang paling hening, ketika dunia tertidur dan langit sedang terbuka selebar-lebarnya. Ketik 77 di kolom komentar sekarang, sebagai simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dan membuka ruang hatimu untuk cahaya yang turun dari langit malam ini. Sahabat langit, tahukah kamu, tidak semua orang diberi kemampuan untuk bangun di tengah malam. Tidak semua hati kuat untuk melawan nikmatnya tidur demi satu sujud di hadapan Allah. Dan karena itulah, mereka yang bisa istiqomah dalam tahajud disebut sebagai pejuang. Bukan karena mereka kuat, tapi karena Allah sendiri yang memilih mereka. Malam tahajud bukan sekadar waktu biasa. Ia adalah jam istimewa yang Allah pilih untuk mendekatkan diri pada hamba-hamba yang dicintainya. Saat semua orang tenggelam dalam mimpi, justru disitulah Allah menurunkan rahmat, menatap siapa yang mau berdiri dan mengangkat tangan memohon hanya kepadanya. Sahabat langit, kalau kamu sedang mendengarkan ini, ada kemungkinan besar kamu adalah salah satu di antara mereka yang Allah panggil untuk menjadi pejuang tahajud sejati. Karena hanya orang yang hatinya digerakkan dari langit yang bisa bertahan dalam perjuangan sunyi di sepertiga malam. Dan hari ini, kita akan membahas sesuatu yang tidak semua orang tahu. Ada 6 tanda khusus yang Allah berikan hanya kepada pejuang tahajud sejati. 6 tanda yang menunjukkan bahwa ibadah malammu bukan sekadar rutinitas, tapi sudah menyentuh langit. Kita akan bahas satu persatu dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Namun sebelum itu, tarik napas dalam-dalam dan rasakan. Pernahkah kamu merasa malam itu begitu tenang, tapi hatimu justru bergetar seolah ada panggilan lembut dari langit? Itulah saat Allah ingin bertemu denganmu. Saat ketika engkau merasa kecil di dunia, tapi sesungguhnya sedang besar di hadapannya. Sahabat langit, inilah tanda pertama. Tanda pertama, hati mulai ditenangkan oleh Allah di saat orang lain sedang gelisah. Pejuang tahajud tidak selalu memiliki hidup yang mudah, tapi mereka memiliki hati yang kuat. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan dengan logika. Ketika dunia sedang kacau, ketika berita buruk datang silih berganti, ketika masalah menumpuk dan jalan keluar terasa tertutup, mereka tetap tenang, karena mereka tahu tempat sandar yang paling kokoh adalah sajadah di tengah malam. Orang yang terbiasa tahajud tidak mudah panik. Ia tahu bagaimana cara menenangkan dirinya. Ketika hidup menekan dari segala sisi, ia kembali ke tempat yang sama, menundukkan kepala dan berbisik dalam sujud, "Ya Allah, aku tidak mampu tanpamu." Dan anehnya, setelah itu, beban terasa lebih ringan, pikiran terasa lebih lapang, langkah terasa lebih mudah. Ketenangan itu bukan datang dari dunia, tapi dari hubungan langsung dengan pencipta dunia. Itu sebabnya, pejuang tahajud sejati jarang mengeluh. Ia bisa tersenyum di tengah badai, karena ia tahu badai pun tunduk kepada perintah Allah. Kalau kamu akhir-akhir ini merasa lebih tenang, meski keadaan hidupmu tidak sedang baik-baik saja, bisa jadi itu tanda bahwa hatimu sedang diselimuti cahaya tahajud. Dan ketenangan itu adalah karunia yang sangat mahal. Ketik 77. Sekarang kalau kamu ingin hatimu juga mendapatkan ketenangan seperti itu, biar energi positifnya menyebar ke seluruh sahabat langit di sini. Tanda kedua, rezeki datang tanpa diduga, tanpa dipaksa dan tanpa terlambat sahabat langit. Ini salah satu tanda paling ajaib yang dirasakan oleh banyak pejuang tahajud. Mereka tidak selalu kaya raya, tapi mereka jarang kekurangan. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah mereka duga. Kadang lewat tangan seseorang yang tak dikenal, kadang lewat pertemuan yang seolah kebetulan, kadang lewat ide kecil yang mengubah hidup mereka. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Bukan jumlah yang banyak, tapi rasa cukup yang membuat hati tenang. Dan semua itu lahir dari keyakinan yang mereka tanam setiap malam ketika berdoa. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal, berkah, dan penuh ridhamu. Sahabat langit, ingat satu hal penting. Allah tidak pernah terlambat memberikan rezeki.
Kadang dia hanya ingin melihat apakah kamu masih mau mengetuk pintunya di sepertiga malam, atau kamu menyerah ketika pintu dunia tertutup. Dan ketika engkau tidak menyerah, maka langit pun membuka jalan. Pejuang tahajud sejati tahu bahwa rezeki sejati bukan hanya berupa uang, tapi juga kesehatan, ketenangan, kemudahan, dan keberuntungan yang datang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Itulah hadiah dari doa-doa malam yang penuh air mata. Kalau kamu pernah mengalami kejadian di mana rezekimu datang secara ajaib setelah rajin tahajud, ketik 77 di kolom komentar. Karena bisa jadi itu adalah tanda kedua yang Allah berikan padamu. Tanda ketiga, doamu mulai dibalas dengan halus oleh semesta atas izin Allah, sahabat langit. Tanda ketiga ini sangat menarik. Tidak semua doa dijawab dengan cara yang sama. Kadang, doa tahajud tidak langsung dikabulkan dalam bentuk hasil, tapi dalam bentuk perubahan diri. Orang yang rajin tahajud akan merasa dirinya semakin sabar, semakin rendah hati, semakin ikhlas. Dan tanpa sadar, doa-doanya mulai diwujudkan satu persatu, meski tidak selalu dalam bentuk yang ia bayangkan. Contohnya, seseorang berdoa agar rezekinya lancar, tapi yang ia dapatkan duluan justru kesehatan yang membaik dan relasi yang baik dengan orang lain. Itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan jalur rezekinya. Atau seseorang berdoa agar hatinya tenang, dan keesokan harinya ia bertemu seseorang yang menasihati dengan lembut. Itu bukan kebetulan, itu jawaban. Pejuang tahajud sejati tahu bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Karena setiap kali ia bangun di tengah malam, suaranya sedang menembus lapisan langit yang paling tinggi, dan malaikat mencatat setiap huruf yang keluar dari lisannya. Kalau kamu pernah merasa bahwa hidupmu berubah perlahan menjadi lebih baik, tanpa kamu sadari setelah sering tahajud, nah itu tanda bahwa doa-doamu sudah mulai direspons. Dan saat itu terjadi, jangan berhenti. Karena semakin sering kamu mengetuk, semakin besar pintu langit itu terbuka. Sahabat langit, tahajud itu bukan hanya ibadah. Ia adalah pertemuan rahasia antara jiwa dan penciptanya. Malam itu sepi, tapi sesungguhnya penuh dengan percakapan. Percakapan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh hati. Dan di titik inilah, seseorang mulai benar-benar berubah. Ia menjadi lebih peka terhadap kebaikan, lebih sabar terhadap ujian, dan lebih ikhlas menjalani hidup. Bukan karena hidupnya tanpa beban, tapi karena hatinya sudah tahu kepada siapa harus bersandar. Sahabat langit, kamu yang sedang mendengarkan ini, mungkin hatimu sedang digerakkan oleh Allah untuk memulai perjalanan spiritual yang baru. Jangan anggap enteng setiap panggilan yang membuatmu ingin sujud di tengah malam di kebun, karena bisa jadi itu bukan sekadar keinginan, tapi undangan dari langit untuk sebuah pertemuan yang lebih tinggi nilainya dari dunia dan seisinya. Ketik 77 sekali lagi sebagai bentuk ikrar bahwa kamu siap menyalakan cahaya tahajud di hidupmu dan membiarkan energi positifnya menuntun langkahmu ke arah yang lebih baik. Sahabat langit, perjalanan ini baru separuh jalan. Karena di bagian kedua nanti, kita akan membahas tanda-tanda yang jauh lebih dalam, tanda yang membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu bergetar. Tanda-tanda yang hanya Allah berikan kepada mereka yang sudah benar-benar menyentuh pintu rahmatnya lewat tahajud. Tetap bersama kami di Ilmu Langit. Jaga hatimu tetap tenang, karena malam nanti bisa jadi adalah malam terindah dalam hidupmu. Sahabat langit yang luar biasa, kalau kamu masih bertahan sampai di bagian ini, itu bukan hal yang kebetulan. Karena setiap kali kamu mau mendengarkan pembahasan tentang tahajud, sesungguhnya ada bagian dari hatimu yang sedang dipanggil oleh Allah untuk lebih dekat dengannya. Maka tenangkan dirimu, tarik napas pelan dan buka hatimu. Karena bisa jadi, bagian ini akan membuat kamu melihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Ketik 77 di kolom komentar sekarang untuk menyalurkan energi positif yang datang dari niat baikmu mendekat pada Allah malam ini. Sahabat langit, di bagian pertama tadi kita sudah bahas 3 tanda yang Allah berikan kepada pejuang tahajud sejati. Hati yang tenang di tengah kegelisahan dunia, rezeki yang datang tanpa diduga, dan doa yang mulai dijawab dengan cara yang lembut oleh semesta atas izin Allah. Sekarang kita akan melanjutkan ke tanda keempat, kelima, dan keenam. 3 tanda yang jauh lebih dalam, lebih halus, dan kadang membuat hati gemetar karena menyadari betapa dekatnya Allah
dengan orang yang bersujud di malam hari. Tanda keempat, wajahmu mulai bersinar tanpa kamu sadari. Sahabat langit, pernahkah kamu melihat seseorang yang wajahnya terasa menenangkan? Bukan karena ia berparas tampan atau cantik, tapi karena dari dirinya keluar aura yang damai. Kamu merasa nyaman saat berbicara dengannya, hatimu tenang saat mendengarnya bicara, dan entah kenapa, kamu merasa ingin lebih banyak mendengar orang itu berbicara tentang kebaikan. Itu bukan kebetulan, itu adalah tanda dari cahaya tahajud. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang sering bangun di malam hari, wajahnya akan bersinar di siang hari. Dan cahaya itu bukan berasal dari kosmetik atau pencahayaan, tapi dari keikhlasan hati yang terbiasa berkomunikasi langsung dengan Allah. Ketika seseorang menangis dalam sujudnya di malam hari, air mata itu bukan hanya membasahi pipinya. Air mata itu membersihkan hati dari segala debu dosa yang menumpuk. Dan dari hati yang bersih, lahirlah cahaya yang menembus keluar. Itulah sebabnya, pejuang tahajud sejati seringkali memancarkan aura lembut. Wajahnya teduh, matanya tenang, dan kata-katanya membawa ketentraman bagi yang mendengarnya. Cahaya tahajud bukan tentang penampilan, tapi tentang keadaan batin. Bisa jadi seseorang berpakaian sederhana, tapi auranya menenangkan setiap orang yang berada di dekatnya, karena hatinya telah ditempa oleh malam-malam panjang yang ia isi dengan doa dan pengakuan di hadapan Allah. Kalau kamu pernah merasa orang lain sering berkata bahwa wajahmu tampak lebih cerah atau lebih damai, padahal kamu tidak sedang melakukan apa-apa, itu bukan hal biasa. Itu tanda bahwa cahayamu mulai muncul, dan itu datang dari sujud yang diterima di langit. Sahabat langit, kalau kamu ingin wajahmu memancarkan keteduhan seperti itu, bukan dengan serum atau makeup, tapi dengan keikhlasan yang lahir dari tahajud, ketik 77 sekarang. Karena energi positif itu nyata, dan ia mengalir dari hati yang bersujud di sepertiga malam. Tanda kelima, orang-orang mulai mendoakanmu tanpa kamu minta. Sahabat langit. Ini tanda yang sangat jarang disadari. Tapi begitu kamu tahu maknanya, kamu akan terharu. Tahukah kamu bahwa ketika seseorang istiqomah dalam tahajud, Allah akan membuat orang lain mendoakannya, bahkan tanpa ia tahu? Mungkin ada teman yang tiba-tiba teringat untuk mengucapkan, "Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah." Atau seseorang yang tidak kamu kenal, tiba-tiba mengirim pesan baik, mendoakan kesehatanmu, atau memberikan rezeki tanpa sebab yang jelas. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari sistem rahmat Allah. Ketika kamu mengangkat tangan di malam hari dan berdoa dengan hati yang tulus, malaikat mencatat dan mengantarkan doa itu ke hadapan Allah. Dan seringkali, Allah tidak langsung menjawab doa itu untukmu, tapi Dia menggandakan energi kebaikannya dan menanamkannya ke dalam hati orang lain agar mereka ikut mendoakanmu. Subhanallah, betapa indahnya sistem ini. Doamu berputar di langit dan kembali padamu dalam bentuk doa dari orang lain. Itulah cara Allah menjaga orang-orang yang dekat dengannya. Pejuang tahajud sejati tidak menyadari bahwa ia sedang dijaga dengan cara yang lembut seperti ini. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain ada seseorang yang mengucapkan namanya dalam doa. Mungkin seseorang yang pernah ia bantu, mungkin seseorang yang hanya mengenalnya dari jauh, atau bahkan mungkin orang yang tidak tahu siapa dia. Tapi karena Allah sudah menulis namanya di buku rahmat, maka langit menggerakkan hati orang lain untuk mendoakannya. Sahabat langit, kalau kamu pernah merasakan kebaikan datang dari orang yang sama sekali tidak kamu duga, bisa jadi itu adalah tanda kelima. Tanda bahwa Allah sudah mengenalmu, dan sekarang sedang memperluas perlindunganmu lewat hati manusia lain. Ketik 77 di kolom komentar, sebagai bentuk rasa syukur karena Allah tidak hanya menjagamu lewat dirimu, tapi juga lewat orang-orang yang diam-diam mengingatmu dalam doa mereka. Tanda keenam, ketika ujianmu tampak berat, tapi hatimu semakin dekat dengan Allah, inilah tanda paling kuat, tanda yang seringkali disalahpahami banyak orang. Sebagian mengira bahwa jika mereka rajin tahajud, hidupnya akan selalu mudah, masalah akan lenyap, dan jalan akan terbuka tanpa hambatan. Padahal, justru sebaliknya. Ketika seseorang benar-benar dicintai Allah, hidupnya seringkali justru diuji lebih keras. Namun perbedaannya terletak pada hati. Hamba biasa akan goyah,
Tapi pejuang tahajud sejati justru semakin kuat. Bukan karena ia kebal terhadap sakit, tapi karena ia tahu siapa yang menggenggam seluruh kendali. Sahabat langit, kalau kamu sedang berada dalam masa sulit, tapi hatimu tidak menyerah, itu tanda besar bahwa kamu sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Mungkin kamu kehilangan sesuatu, mungkin kamu gagal dalam rencana yang sudah lama kamu perjuangkan, mungkin kamu sedang menahan air mata setiap malam. Tapi sadarlah, semua itu bukan hukuman, itu latihan. Allah sedang melatih hatimu agar semakin tangguh, agar setiap sujudmu di malam hari semakin dalam. Maknanya, pejuang tahajud sejati tidak berdoa agar hidupnya tanpa ujian. Ia berdoa agar hatinya kuat dalam menghadapi ujian. Dan saat Allah memberikan ujian yang berat, itu justru tanda bahwa Allah percaya bahwa Ia mampu melewatinya. Tidak ada pelaut ulung tanpa badai, tidak ada pejuang sejati tanpa luka. Begitu pula, tidaklah ada kekuatan spiritual tanpa ujian. Sahabat langit, jika malam-malam tahajudmu sering disertai air mata, jangan anggap itu sebagai kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan. Air mata itu bukan sekadar luapan emosi, tapi alat pencuci dosa yang paling lembut yang Allah berikan. Setiap tetes air mata yang jatuh karena rindu kepada Allah adalah saksi yang akan berbicara di hari ketika lidah terdiam. Jadi jika kamu pernah merasa berat, tapi tetap ingin bangun di malam hari, tetap ingin sujud, tetap ingin berbicara kepada Allah dalam sunyi, itu artinya kamu sudah berada di jalan yang benar. Itu tanda keenam. Tanda tertinggi dari seorang pejuang tahajud sejati. Ketik 77 sekali lagi, ya bukan hanya untuk menyebarkan energi positif, tapi juga sebagai bentuk doa, agar kita semua dikuatkan oleh Allah dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Sahabat langit, dari tanda keempat, kelima, dan keenam ini, kita mulai memahami sesuatu yang sangat dalam. Bahwa tahajud bukan sekadar ibadah malam, tapi adalah proses pembersihan jiwa. Malam tahajud adalah tempat di mana hati disucikan, wajah diterangi, dan jiwa diangkat ke derajat yang tidak bisa dijangkau oleh dunia. Orang yang tahajudnya diterima akan mengalami perubahan besar, bahkan tanpa sadar. Ia menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, lebih lembut dalam bicara, dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Karena tahajud mengubah cara seseorang memandang dunia. Dulu mungkin ia mencari penghargaan dari manusia, sekarang ia hanya mencari pandangan Allah. Dulu ia sibuk membuktikan dirinya kepada dunia, sekarang ia cukup tenang karena tahu Allah sudah melihat usahanya. Pejuang tahajud sejati adalah mereka yang berani kalah di dunia, tapi tidak mau kalah di hadapan Tuhannya. Ia tidak peduli apa kata orang, selama Allah tahu bahwa ia sedang berjuang. Dan itulah mengapa setiap pejuang tahajud akan selalu membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Karena hatinya sudah terkoneksi langsung dengan langit. Ia tidak mudah marah, tidak mudah iri, tidak mudah kecewa. Ia tahu bahwa semua yang terjadi di dunia hanyalah bagian dari skenario Allah. Sahabat langit, jika kamu sudah mulai memahami tanda-tanda ini, maka jagalah hatimu. Karena hatimu sedang dipilih. Allah tidak mungkin memilih hati yang kotor untuk menerima cahayanya. Jadi, jika kamu sering merasa ingin menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah, jika kamu merasa tenang setiap kali menyebut namanya, kalau kamu merasa ada sesuatu yang halus mengetuk jiwamu saat malam tiba, maka bersyukurlah. Itu tanda bahwa Allah sudah dekat. Di bagian ketiga nanti, kita akan melangkah lebih dalam lagi. Kita akan bicara tentang bagaimana tanda-tanda ini bisa berkembang menjadi keajaiban nyata dalam hidupmu. Bagaimana dari sujud di sepertiga malam, Allah mulai mengubah jalan hidupmu, membuka pintu rezeki, menghapus dosa, dan meninggikan derajatmu di dunia maupun akhirat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ilmu Langit. Pastikan hatimu masih tenang, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya akan membuatmu semakin yakin bahwa setiap tetes air mata di tengah malam tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Saudaraku yang masih bertahan menyimak hingga bagian ini, semoga rahmat Allah terus menaungi langkahmu, karena tidak semua orang mampu bertahan mendengarkan pembahasan tentang tahajud sejauh ini. Hanya hati yang memang sudah Allah gerakkan. Hanya jiwa yang memang sudah ditentukan
untuk merasakan sentuhan malam-malam penuh rahmat. Maka kalau kamu masih di sini, itu bukan kebetulan. Ada pesan besar yang mungkin Allah sedang sampaikan kepadamu malam ini. Kita sudah membahas tanda-tanda luar biasa yang Allah berikan hanya kepada pejuang tahajud sejati. Dan kini, kita tiba pada tanda kelima dan keenam, dua tanda yang sering tidak disadari, tapi kalau kamu pernah merasakannya, lututmu akan benar-benar terasa lemas karena kamu akan tahu Allah sedang sangat dekat. Mari kita lanjutkan dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang lapang. Karena dua tanda terakhir ini bukan cuma menyentuh pikiran, tapi juga menggetarkan iman. Tanda kelima, doamu dijawab dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Saudaraku, pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu benar-benar merasa buntu? Kamu sudah berusaha ke sana kemari, tapi hasilnya tetap sama. Kamu sudah berdoa di sepertiga malam, menangis, mengangkat tangan, tapi tidak ada tanda-tanda perubahan. Lalu tiba-tiba, tanpa kamu duga, tanpa kamu rencanakan, sebuah jalan terbuka. Rezeki datang dari arah yang bahkan tidak pernah kamu pikirkan. Masalah yang rumit tiba-tiba selesai, entah bagaimana caranya. Itu bukan kebetulan. Itu tanda cinta dari Allah kepada pejuang tahajud sejati. Allah tidak selalu menjawab doa saat itu juga, tapi Dia selalu menjawab dengan cara terbaik, di waktu terbaik, lewat jalan terbaik. Ada kalanya kamu diminta menunggu, bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar jawaban doa. Tahajud bukan sekadar ritual malam. Tahajud adalah komunikasi rahasia antara hamba dan Tuhannya. Saat kamu bangun di malam yang sunyi, ketika dunia tertidur dan kamu berdiri dengan mata yang berat, Allah sedang memperhatikanmu dengan kasih sayang yang luar biasa. Ada sebuah hadits yang begitu dalam artinya. Rasulullah bersabda, Rob kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Kalimat itu bukan dongeng, bukan motivasi kosong. Itu janji langsung dari Allah. Dan ketika kamu melihat satu demi satu doa yang kamu panjatkan di waktu tahajud mulai menjadi nyata, bahkan dengan cara yang tidak kamu duga, itu artinya Allah sedang menunjukkan tanda cintanya padamu. Coba ingat sejenak, pernahkah kamu menginginkan sesuatu yang kamu kira mustahil, tapi entah bagaimana semuanya tiba-tiba mengalir begitu saja? Pernahkah kamu menangis di malam tahajud memohon keajaiban, lalu beberapa minggu kemudian hal itu benar-benar terjadi tanpa kamu sadari? Itulah tanda kelima, jawaban doa yang datang tanpa rencana. Dan di saat itu, kamu akan sadar, semua air mata tahajudmu ternyata tidak pernah sia-sia. Semua sujud panjangmu, semua lelahmu bangun di tengah malam, semuanya dicatat dengan sangat detail oleh Allah. Maka kalau kamu sedang dalam masa penantian, jangan berhenti. Jangan lelah, karena mungkin malaikat sedang membawa jawaban itu, hanya saja belum sampai kepadamu. Ketik 77 di kolom komentar kalau kamu yakin bahwa doa di sepertiga malam tidak pernah sia-sia. Itu adalah energi positif untuk menguatkan semangat para pejuang tahajud di luar sana. Tanda keenam, hati menjadi tenang, tanpa sebab inilah tanda terakhir, dan bisa dibilang yang paling halus tapi paling dalam. Kamu tahu kamu sudah menjadi pejuang tahajud sejati, ketika hatimu mulai tenang tanpa alasan. Ketika dulu kamu mudah gelisah, kini kamu mudah bersyukur. Ketika dulu kamu panik menghadapi masalah, kini kamu hanya tersenyum dan berkata dalam hati, Allah pasti punya rencana. Tahajud menumbuhkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Karena saat kamu berdiri di tengah malam, semua topeng dunia dilepas. Tidak ada jabatan, tidak ada status, tidak ada gengsi, hanya kamu dan Allah. Itulah saat di mana ketenangan sejati ditanamkan. Bahkan dalam kondisi yang paling sulit pun, kamu tetap bisa merasakan damai. Tidak ada lagi rasa cemas berlebihan. Tidak ada lagi iri terhadap orang lain, karena di hatimu sudah tertanam keyakinan bahwa semua yang kamu punya adalah cukup, semua yang belum kamu dapatkan sedang disiapkan oleh Allah, dan semua yang hilang sedang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tahajud membuat kamu tidak lagi takut kehilangan dunia, karena kamu sudah punya hubungan dengan pemilik dunia. Itu sebabnya wajah para pejuang tahajud terlihat teduh. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi dari raut wajahnya kamu bisa melihat ketenangan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak selalu kaya harta tapi kaya rasa syukur.
Mereka tidak selalu punya segalanya, tapi selalu merasa cukup. Itulah tanda yang paling tinggi. Ketika tahajudmu sudah menanamkan rasa tenang di hati, itu tandanya Allah sudah menanamkan cahaya dalam jiwamu. Sekarang coba kamu renungkan, dari 6 tanda tadi, tanda mana yang paling kamu rasakan? Apakah doa yang sering dijawab? Apakah hati yang makin tenang? Atau justru kamu sedang berada di fase diuji tapi tetap kuat? Apapun itu, percayalah, kamu sedang dalam proses menjadi pejuang tahajud sejati. Tidak semua orang bisa istiqomah bangun malam. Tidak semua orang sanggup meninggalkan kasur empuk hanya untuk bersujud di atas sajadah. Tapi kamu masih mau mencoba, masih mau melangkah, masih mau berjuang. Itu sudah cukup jadi bukti bahwa Allah belum berpaling darimu. Maka jangan berhenti. Jangan menunggu kondisi ideal untuk tahajud. Karena malam-malam terbaik seringkali datang di saat kita sedang terlemah. Bangunlah di waktu itu, meski hanya untuk 2 rakaat. Ucapkan, "Ya Allah, aku datang kepadamu." Tidak perlu panjang, tidak perlu hafalan indah. Yang penting hatimu hadir. Karena saat kamu tulus, tahajudmu tidak lagi sekadar ibadah, tapi menjadi percakapan antara hati dan Sang Pencipta. Saudaraku, 6 tanda ini bukan untuk membuat kita merasa lebih suci, tapi untuk menyadarkan bahwa setiap tahajud yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, ya, tapi suatu saat nanti kamu akan menoleh ke masa lalu dan berkata, "Oh, ternyata semua doa tahajudku yang dulu, inilah jawabannya." Itulah rahasia pejuang tahajud sejati. Mereka tidak meminta tanda, tapi Allah yang menandai mereka. Dan jika kamu merasa belum sepenuhnya merasakan tanda-tanda itu, jangan kecil hati. Bisa jadi kamu sedang dalam tahap dibentuk. Karena setiap pejuang sejati pasti melalui proses yang panjang. Ingat, Allah tidak pernah salah pilih siapa yang Dia bangunkan di sepertiga malam. Kalau kamu bisa bangun malam ini, itu artinya Allah sedang memanggilmu. Jadi jangan abaikan panggilan itu. Siapkan hatimu, luruskan niatmu, dan teruslah berjuang di jalan tahajud. Karena di setiap sujudmu, ada cahaya yang sedang menunggu untuk menerangi hidupmu. Ketik cucu-cucu di kolom komentar untuk mengirimkan energi positif kepada semua pejuang tahajud yang sedang berjuang dalam diam. Dan jika kamu merasa tersentuh dengan pembahasan ini, itu artinya Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Bukalah pintu itu dan izinkan cahayanya masuk. Karena bisa jadi, malam ini adalah malam di mana hatimu benar-benar dipilih untuk kembali kepadanya. Saudaraku yang hatinya masih bertahan hingga bagian ini, sungguh aku ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah jiwa yang Allah pilih untuk mendengarkan pesan ini sampai akhir. Karena tidak mungkin seseorang bertahan sejauh ini tanpa izin Allah. Dan jika kamu masih di sini, itu berarti hatimu sedang dibimbing olehnya. Video ini mungkin muncul di berandamu secara tiba-tiba, tapi percayalah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap tayangan, setiap suara, setiap kalimat yang kamu dengar, semua sudah diatur oleh Allah untuk menyentuh sisi terdalam dari jiwamu. Dan kalau kamu merasa kalimat-kalimat di video ini seperti sedang berbicara langsung denganmu, itu karena memang kamu sedang dipanggil. Dipanggil untuk kembali, untuk menenangkan hati, dan untuk mengingat bahwa Allah tidak pernah jauh darimu. Mari kita dudukkan hati kita sejenak. Kita tarik napas dalam-dalam. Kita lepaskan semua beban pikiran. Karena di bagian ini, kita tidak lagi membicarakan teori. Bukan pula tanda-tanda luar biasa yang membuat kita kagum. Di bagian ini, kita berbicara tentang inti dari semua tanda itu, yaitu cinta Allah kepada hambanya yang bangun di malam hari. Kita sudah membahas 6 tanda yang luar biasa. Mulai dari doa yang terasa lebih hidup, hati yang semakin lembut, wajah yang memancarkan cahaya, rezeki yang datang dari arah tak disangka, doa yang dijawab dengan cara ajaib, sampai hati yang menjadi tenang tanpa sebab. Tapi semua tanda itu sejatinya bermuara pada satu hal, kedekatan dengan Allah. Tahajud bukan hanya ibadah, tapi pertemuan saudaraku, tahajud bukan sekadar rutinitas. Ia bukan sekadar menambah pahala atau mencari keberkahan dunia. Tahajud adalah pertemuan. Sebuah momen di mana kamu, seorang hamba yang lemah, diundang untuk menghadap langsung kepada Sang Raja segala raja. Tahajud adalah jam undangan khusus yang tidak semua orang dapatkan. Di saat manusia lain terlelap, di saat dunia sunyi, di saat lampu-lampu padam, disitulah undangan itu berlaku. Dan mereka yang menjawab undangan itu dengan bangun, berwudu, lalu bersujud, sesungguhnya sedang menjadi tamu kehormatan di hadapan Allah.
Setiap tetes air wudhu di malam hari adalah saksi cinta. Setiap sujud di sajadah yang dingin adalah pernyataan rindu. Dan setiap doa yang terucap lirih di tengah keheningan adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Maka jangan pernah anggap remeh tahajudmu. Mungkin kamu merasa tidak khusyuk. Mungkin kamu merasa doamu belum dikabulkan. Tapi ketahuilah, setiap kali kamu bangun di tengah malam, Allah sudah mencatatnya sebagai bukti cinta. Rasulullah bersabda, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dan dalam sebuah ayat, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air, mereka mengambil sebagian malam untuk beribadah kepada Tuhannya dalam keadaan bersujud dan berdiri. QS Az-Zariyat 15-17. Ayat itu bukan sekadar janji. Itu adalah kisah tentang mereka yang Allah cintai. Pejuang tahajud tidak dilihat dari berapa rakaat, tapi seberapa tulus. Saudaraku, banyak orang mengira bahwa tahajud yang sempurna harus 8 rakaat, harus panjang bacaannya, harus lama sujudnya. Tapi tahajud bukan perlombaan panjang-panjangan rakaat. Tahajud adalah perlombaan keikhlasan. Bisa jadi seseorang hanya salat 2 rakaat, tapi hatinya penuh air mata dan rindu kepada Allah. Maka 2 rakaatnya bisa menggetarkan langit. Sebaliknya, bisa jadi seseorang salat belasan rakaat, tapi hatinya kosong dari kehadiran Allah, maka semua gerakannya hanya menjadi rutinitas tanpa ruh. Karena tahajud yang sejati bukan diukur dari panjangnya bacaan, tapi dari seberapa dalam hati kita berbicara dengan Allah. Cobalah bayangkan, ketika kamu bangun di tengah malam, tidak ada suara manusia, hanya suara detak jam dinding dan desiran angin malam. Di saat itu, kamu mengangkat tanganmu dan berkata pelan, "Ya Allah, aku datang." Itulah saat yang paling indah dalam hidup seorang hamba. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, tidak ada pujian, hanya kamu dan Dia. Dan disitulah nilai tertinggi dari ibadah malam ini. Cinta Allah itu halus, tapi nyata. Kadang cinta Allah datang dengan cara yang tidak kamu sadari. Kamu diuji bukan karena Allah benci, tapi karena Dia ingin kamu lebih dekat. Kamu merasa kehilangan bukan karena Dia ingin menyakiti, tapi karena Dia ingin menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pejuang tahajud sejati tahu bahwa cinta Allah bukan selalu berbentuk kemudahan. Kadang, cintanya justru hadir dalam bentuk ujian yang membuatmu semakin sering bersujud. Ketika kamu menangis dalam tahajud, jangan kira itu kelemahan. Justru itu bukti bahwa hatimu masih lembut. Air mata itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan jiwamu dari kesombongan dan ketergantungan dunia. Jadi, jangan tahan tangisan itu. Biarkan ia mengalir di atas sajadahmu. Karena di setiap tetes air mata tahajud, ada doa yang sedang naik ke langit. Cahaya yang harus dijaga, saudaraku. Tahajud bukan hanya tentang bangun malam, tapi tentang bagaimana menjaga cahayanya di siang hari. Apa gunanya tahajud setiap malam kalau di siang hari kita masih menyakiti orang lain? Apa gunanya menangis di sajadah kalau setelahnya kita masih mudah marah dan iri? Tahajud sejati akan mengubah sikap. Ia membuat hati lembut, lidah terjaga, dan perilaku penuh kasih. Maka setelah kamu merasakan nikmatnya tahajud, jagalah cahayanya dengan amal di siang hari. Tersenyumlah pada orang lain, maafkan mereka yang menyakiti, sedekahkan rezekimu, jaga pandanganmu. Karena semua itu adalah bentuk menjaga sinar yang kamu dapatkan di malam hari. Itulah mengapa wajah orang yang istiqomah tahajud terlihat bercahaya meski tanpa polesan. Karena cahaya itu datang dari dalam, bukan dari luar. Kenapa Allah pilih kamu untuk tahu ini? Coba renungkan, dari sekian juta video di dunia ini, kenapa kamu bisa tiba-tiba sampai di video ini? Kenapa judul tentang tahajud bisa menarik perhatianmu? Kenapa kamu tidak langsung scroll seperti biasanya? Jawabannya sederhana, karena Allah sedang berbicara denganmu melalui cara yang kamu pahami. Mungkin kamu sedang lelah, mungkin kamu merasa doamu tak juga dijawab, mungkin kamu sedang dalam masa sulit yang tidak kamu pahami. Tapi justru lewat rasa lelah itulah Allah sedang menuntunmu untuk datang kepadanya. Lewat rasa sepi itulah Allah ingin kamu berbicara dengannya. Dan lewat video ini, bisa jadi Allah sedang mengingatkan, aku tidak pernah jauh darimu. Pejuang tahajud itu langka, tapi nyata kamu tidak sendiri. Di luar sana, ada banyak pejuang tahajud lain yang juga berjuang dalam diam.
Mereka bangun ketika dunia tidur. Mereka menunduk ketika dunia berlari. Mereka bersujud di tengah kesepian, tapi hatinya penuh ketenangan. Mereka tidak menulis di status, tidak bercerita pada siapapun. Tapi Allah tahu setiap air mata mereka. Dan hari ini, kamu salah satu di antara mereka. Maka bersyukurlah, karena kamu termasuk orang yang dipilih untuk tahu rahasia besar ini. Setiap kali kamu merasa lelah, ingatlah, tidak ada perjuangan tahajud yang sia-sia. Malaikat mencatat setiap langkahmu ke kamar mandi untuk wudhu. Malaikat mencatat setiap detik matamu yang menahan kantuk. Malaikat mencatat setiap doa yang kamu bisikkan lirih di malam sepi. Dan semua itu akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu di dunia dan akhirat. Energi positif untuk para pejuang malam sekarang. Mari kita kirimkan energi positif bersama-sama. Ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menjaga cahaya tahajud dalam hidupmu. 77 bukan sekadar angka, tapi simbol kekuatan spiritual. Tanda bahwa kamu ingin menyebarkan energi kebaikan kepada seluruh pejuang tahajud di luar sana. Kamu tidak tahu siapa yang sedang menonton bersama-sama malam ini. Tapi bisa jadi, dengan kamu mengetik angka itu, kamu sedang menguatkan seseorang yang hampir menyerah. Penutup. Saat malam menjadi saksi, saudaraku. Ketika nanti malam tiba dan kamu mendengar panggilan lembut dari dalam hatimu untuk bangun, jangan abaikan. Itu bukan sekadar suara pikiranmu. Itu panggilan dari Allah. Ambillah wudhu, rasakan air dingin menyentuh wajahmu, lalu berdirilah menghadap kiblat dengan hati yang penuh rindu. Ucapkan dengan lirih, "Ya Allah, aku datang. Aku ingin berbicara denganmu." Biarkan malam itu menjadi saksi cintamu kepadanya. Biarkan setiap sujudmu menjadi catatan kebahagiaan abadi. Dan biarkan setiap air mata tahajudmu menjadi sebab Allah memudahkan urusanmu satu persatu. Karena sejatinya, tahajud bukan sekadar ibadah malam, yang pun adalah jembatan menuju kedamaian yang sejati. Dan kamu sudah berada di jalannya. Teruslah melangkah, teruslah berjuang, dan teruslah menjaga cahaya itu dalam hati. Karena ketika dunia sudah gelap, hanya pejuang tahajud yang masih memiliki cahaya. Cahaya yang tidak akan pernah padam, karena ia berasal dari cinta Allah yang abadi. Semoga setiap malam yang kamu lalui menjadi malam yang penuh cahaya, dan setiap tahajud yang kamu dirikan menjadi saksi cinta antara kamu dan Allah hingga akhir hayat. Dan jika suatu hari kamu merasa hidupmu berubah menjadi lebih tenang, lebih mudah, dan lebih berarti, maka ucapkan dalam hati, "Inilah hasil dari malam-malam tahajudku." Ketik 77. Kalau kamu siap menjaga cahaya itu, dan sebarkan energi positif kepada semua pejuang malam yang mungkin sedang lemah hari ini. Karena setiap cahaya kecil, jika bersatu bisa menerangi seluruh dunia.